Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatullahi wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa wa fi muqaddimatihim ala sayyidina wa habibina al-mustafa
wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa wa man bihim iqtada wa iqtafa wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi 'alima. Wa qala an-nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu man yud'a ilal jannati yaumal qiyamati alladzina yahmaduna allaha fis sarra wad dharra. Wa qala aydan, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min idki alfi raqabatin. Wa qala aydan, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha wa ma walah illa dzikrullah alimun au muta'allimun au kama jaa fil hadis. Yang saya muliakan wabil khusus kepada Sohibul Bait Bapak Haji Ridho Nurul Adityawan beserta keluarga, kita doakan bersama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia beliau sekeluarga, Allah berkahi kehidupannya, Allah rahmati kehidupannya, Allah selesaikan semua masalahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan keluarganya menjadi orang-orang yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para hadirin yang hadir dalam majlis kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan langkahnya antum Allah terima, diampuni dosa-dosa antum oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat antum oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya adalah Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pada malam hari ini adalah hubungan erat antara iman dengan kebahagiaan. Dan itu pasti. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang beruntungnya Allah menceritakan orang-orang beriman. Begitupun sebaliknya, banyak juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana susahnya jika kita tidak membawa agama dalam kehidupan kita. Manusia itu, teman-teman, adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah. Tapi mereka juga adalah makhluk yang paling lemah. Mana dalilnya kalau manusia itu sempurna penciptaannya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menjadikan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan. Tetapi kesempurnaan mereka itu juga ada kelemahannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, bukan halua, wa idza massahu syarru jazua. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia paling sempurna tapi banyak kelemahannya dan dia sangat lemah. Ketika dia lemah, maka Allah berikan kepada mereka tuh sifat mengeluh. Wa idza massahu syarru jazua, manusia itu mengeluh, bosanan dan gak betahan. Tetapi tanggung jawab yang Allah berikan kepada mereka besar, yaitu tanggung jawab amanah iman. Tadi Ustadz Ghifari membacakan ayat, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyannahu hayatan thayyibah. Ini salah satu dari banyak Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kehidupan yang baiknya orang-orang beriman. Ya, jadi kalau pengen bahagia itu
Syaratnya harus menjadikan amal agama ridho Allah sebagai tujuan. Sayyidina Hikam Imam Ibnu Athaillah Sakandari, beliau mengatakan di dalam hikamnya, husnu alaqatika billah akbaru awamili najahik. Hubungan baik kamu terhadap Allah itu adalah keberhasilan kamu yang besar dalam dunia maupun akhirat. Ini kunci pertama nih teman-teman ini. Tapi banyak di antara kita yang menganggap agama itu sebagai tempat kebinasaan. Banyak yang menganggap di antara kita karena lemahnya iman, jauhnya kita dari amal, menganggap bahwasanya agama itu bukan solusi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam banyak firman-Nya. Salah satu dari firman Allah yang menjelaskan bahagianya orang taat tadi barusan dibaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh. Amal soleh di sini kalau kata Kiai Uzairon adalah amal yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada ittiba, ada iqtida. Ittiba itu dia mengikuti tapi nggak sempurna. Tapi kalau iqtida yaitu mengikuti apa yang diperintahkan Nabi dengan sepenuh hati. Itu iqtida tuh. Ya. Jadi iqtida dengan ittiba itu berbeda. Ittiba itu mengikuti, dia ngikuti Nabi. Tapi mengikutinya mereka masih ada keraguan. Sementara kalau iqtida, apa yang diperintahkan Nabi, mereka kerjakan dengan rasa senang hati. Walaupun itu menyusahkan diri mereka. Ya, kalau sering saya kasih contoh dalam kajian ini adalah contoh terbaik kita itu adalah para sahabat. Udah itu. Para sahabat itu tidak pernah berpikir panjang apabila diperintahkan oleh Allah, dan itu menyenangkan hatinya Nabi. Walaupun itu berat untuk mereka kerjakan. Siapa di antara kita yang kalau hidup di zaman Nabi berani menggantikan posisi Nabi yang waktu itu padahal rumah Nabi sedang dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy? Tapi Sayyidina Ali dengan gagah berani, dengan senang hati beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau pergi malam ini, aku gantikan posisi tidurmu." Padahal di rumahnya Nabi itu kurang lebih hampir ada 60 orang kafir yang sudah menghunuskan senjata. Dan Nabi mengatakan begini, ya nanti kamu akan berjumpaku di Madinah. Artinya kan Sayyidina Ali gak kenapa-napa. Kalau kita kan, Haji Ridho gantiin posisi tidur saya. Wes, ngawur Nabi ini. Enggak lah. Kita tuh seperti itu teman-teman. Karena kita belum iqtida kepada Nabi. Keyakinan kita kepada Nabi nggak sempurna. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada kita sebagaimana Allah memberikan pertolongan kepada para sahabat. Apa yang terjadi ketika Sayyidina Ali menggantikan posisi tidurnya Nabi? Tepat di 1:30 malam Nabi keluar dengan turun ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka orang-orang kafir di luar itu seperti dibutakan matanya oleh Allah, kata para ulama. Mereka bahkan mempersilahkan Nabi untuk keluar rumah. Silakan. Izin, kalau izin, alafu ya. Kalau kata Ustaz Gipari, alafu ya, itu Arab condet. Ya kan, Arab condet itu alafu ya. Kalau pamit mau nggih. Itu orang-orang kan. Ini yang paling mutamat, ya udahlah kita ambil pendapat yang kedua. Karena ini yang di luar nalar kita berpikir ini. Maka Nabi dipersilahkan berjalan keluar rumah dengan tenang, dengan senang. Dan Allah telah menjadikan mata mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka mempersilahkan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk keluar dari rumah Nabi. Nabi sudah tidak terlihat dari penglihatan mereka, maka Allah kembalikan posisi penglihatan mereka. Allah sadarkan lagi tuh.
Ayo sekarang kita mulai masuk ke dalam rumahnya Muhammad. Itu di atas 30 orang kafir itu udah masuk ke dalam kamar Nabi, kita bunuh, kita akan penggal ini lehernya Rasulullah ini, leher Muhammad ini, karena dia penyakit ini. Kalau dia nggak mati sekarang, Islam akan terus berjaya ini. Tapi ada salah satu di antara mereka mengatakan, Muhammad nih badannya nggak gemuk kayak gini. Sayyidina Ali itu badannya gemuk, tapi salah satu dari 10 miliar orang gemuk, Sayyidina Ali doang yang paling pinter. Biasa orang gemuk tuh ngantukan, nguapan, malesan. Sayyidina Ali tuh Nabi mengatakan, ana madinatul ilm wa aliyun babu. Aku adalah gudangnya ilmu, kata Rasulullah. Maka pintu pertamanya adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tuh kalau ada orang baca Quran secepat apapun, kalau salah dia tegur, hei kamu baca Quran salah. Beliau bukan hanya mantunya Nabi, bukan hanya sepupunya Nabi. Beliau juga termasuk sahabat Nabi, ahli tafsir, ahli fikih, dan min ulama'is sahabah. Termasuk ulama-ulamanya dari kalangan sahabat. Pas mau dibunuh, pas dibuka ternyata Ali yang sedang tidur. Kata Sayyidina Ali, ngapain kalian? Orang Nabi nggak ada di sini, nggak jadi pembunuhan itu. Lah, keyakinan Sayyidina Ali itu nggak mungkin sampai kepada kita, teman-teman, karena iman kita belum sampai tingkatan seperti itu. Para sahabat rela mengorbankan kehidupannya, kesenangannya, hartanya, kecintaannya kepada keluarganya. Yang penting Allah ridho, Nabi ridho. Sehingga pantas Allah berikan kebahagiaan kepada para sahabat. Makanya kata Kiai Uzairon, kalau kamu ingin mendapatkan kebahagiaan persis sebagaimana bahagianya para sahabat, maka kamu harus mengikuti jalannya para sahabat. Ai wa man sana'a min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut. Amal soleh itu amal yang betul-betul yakin kepada Allah. Apa itu iman? Iman itu kata Nabi, tasdiqun bil qalbi. Jadi kalau ada orang dengan janji Allah dan janji Nabi, dalam hatinya masih ada rasa ragu, maka nggak akan dapat kebahagiaan. Allah bilang, bagaimana ayatnya? Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati. Fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan gantikan orang-orang beriman tuh. Innallaha ashtara minal mu'minina bi anna lahumul jannah. Allah ganti ketakutan kita dengan surga, teman-teman. Allah ganti harta kita yang dikeluarkan sama Haji Ridho miliaran tuh untuk bangun pesantren, jangan takut. Allah ganti dengan surga yang tidak akan, Masya Allah, yang luasnya sejauh mata memandang dengan pandangan akhirat. Tapi kadang-kadang kita tuh dengan sedekah aja masih ragu. Padahal kunci kekayaan Allah mengatakan dalam Al-Quran adalah kamu keluarkan harta kamu untuk Allah. Kita keluarkan harta kita untuk Allah. Berapapun harta yang kita keluarkan untuk agama punya nilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang tabi'in namanya Abu Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah. Beliau ini kaya raya, tajir. Beliau ini setiap hari bersedekah dengan 50 piring kurma setiap hari. Jadi satu piringnya itu beliau isi dengan 10 kurma. Tiba-tiba hari itu belum waktunya untuk dikeluarkan, tiba-tiba ada tukang minta-minta datang. Minta-minta, kemudian sama pembantunya diberikan hanya 9. Satunya disisakan. Siapa itu yang datang? Kata Sayyidina Abu Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah, ini pengemis, wahai tuan, berikan kurma yang ada tuh, berikan. Maka diberikan 9, satunya tuh disisakan. Itu pagi diberikan.
Siangnya ada yang datang dengan membawa 90 kurma. Raja yang memberikan itu, menggantikan itu raja. Abu Hasan al-Basri kan ulama hebat, tabi'in. Jadi bukan ulama yang datang ke Umaro, tapi Umaro yang datang ke ulama. Maka kata Sayyidina Abu Hasan al-Basri, berapa banyak itu diberikan oleh raja kepada kita? 90. Janji Allah nggak mungkin salah. Tapi kalau kamu berikan 10 kurma, maka akan digantikan oleh 100. Saya jujur kamu, tadi kamu ngasih kurma ke pengemis tadi berapa? 9 butir ya Rasul. Ya wahai Tuhan. Nah, karena Allah mengatakan kaidahnya man jaa bil hasanati falahu asyru amsa. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Tapi berapa banyak keyakinan kita terhadap itu? Keliru. Padahal kalau kata para ulama, sedekah terbaik itu sedekah yang pas nggak punya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, di antara sifatnya orang beriman itu apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Pertama, berani menginfakkan sebagian hartanya, bukan seluruh harta, teman-teman. Sebagian hartanya baik dalam keadaan kamu lapang ataupun dalam keadaan kamu susah. Itu diantara cirinya orang beriman tuh. Bahkan dalam riwayat Nabi SAW bersabda, istangzilur rizqa bis shadaqah. Kalau kamu pas lagi betul-betul melarat, harta kamu susah, maka cara cepat untuk mendatangkan rezeki Allah itu dengan sedekah. Antum harus yakin itu, teman-teman. Nah, ini berkaitan dengan kebahagiaan kita ya, yang tema kita malam ini. Apa itu iman? Iman itu tasdikun bil qalbi. Membenarkan apa yang disampaikan Allah, apa yang disampaikan Nabi dalam hati kita. Jangan ada keraguan sedikit pun. Kalau ada keraguan sedikit pun, berarti namanya belum tasdik, belum percaya. Kemudian yang kedua, teman-teman, kata Nabi, iman itu adalah iqrarun bil lisan. Ada pengakuan dalam lisan kita dengan kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka kata Nabi, kalimat yang paling agung di hadapan Allah adalah la ilaha illallah. Dan doa yang paling sempurna adalah alhamdulillah. Tapi dalam Ihya itu dikatakan dalam beberapa riwayat, antara la ilaha illallah dengan alhamdulillah itu lebih agung alhamdulillah. Kenapa? Yang pertama, dalam kalimat alhamdulillah dia ada memuji Allah. Yang kedua, dia ada tauhid kepada Allah. Kalau dalam kalimat la ilaha illallah itu hanya bertauhid kepada Allah. Maka yang lebih pantas adalah kita berzikir dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian tambahkan lagi alhamdulillah. Ada iqrarun bil lisan. Ada pengakuan bahwasanya Allah adalah zat yang maha satu. La syarikalah wahda, tidak ada sekutu baginya yang satu. Dialah yang maha satu. Lam yalid wa lam yulad. Dia yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia yang memiliki semuanya. Malikal mulki, raja dari raja. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang tidak pernah tidur. Jangankan tidur, Allah ngantuk aja nggak pernah. Kalau seumpama Allah Subhanahu wa ta'ala ngantuk, hancur dunia. Ngantuk aja sebentar kayak kukuh. Itu masyrik dengan maghrib, timur sama barat langsung berantakan itu. Maka kita harus ada ikrar, ada pengakuan dalam lisan kita, pengucapan. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa amalun bil arkan. Agar kamu bisa sempurna iman kamu harus mengerjakan yang 5 itu. Sayyidina Mu'ad bin Jabal ketika beliau dikirim oleh Rasulullah SAW ke Yaman,
Maka beliau diberikan wasiat oleh Nabi, ya Mu'ad, u'budullah wa la tusyrik bihi syai'a. Hai Mu'ad, pesan saya sama kamu nih, kata Nabi, sembahlah Allah, jangan kau menyekutukan Allah dengan hal apapun. Wa qala ba'dul arifin, orang-orang arifin, orang-orang yang dekat dengan Allah, beliau mengatakan, kata beliau apa? Ihdaruhu fa innahu ghayurun. Berhati-hatilah kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia sangat pencemburu. La yuhibbu ayyara fi qalbi 'abdihi ghayruhu. Allah Subhanahu wa taala sangat cemburu kepada seorang hamba yang dalam hatinya ada selain Allah. Sekarang berapa banyak hati kita selain Allah dalam hati ini? Bangun tidur, yang dia ingat bukan Allah. Nanti kalau gua nggak kerja, hari ini gua nggak makan. Kayak merasa dia tuh nggak punya Allah. Padahal Allah mengatakan, padahal ba'dul arifin, sebagian arifin mengatakan, ihdaruhu fa innahu ghayurun. Innahu la yuhibbu ayyara fi qalbi 'abdihi ghayruh. Berhati-hatilah kamu kepada Allah, karena Allah tuh punya sifat cemburu, pol cemburunya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada seorang hamba yang dalam hatinya ada selain Allah. Bagaimana kita ingin mendapatkan kesenangan sementara dalam hati kita banyak makhluk-makhluk yang numpuk? Allah Subhanahu wa taala nomor sekian. Nanti giliran perusahaannya mau bangkrut baru ya Allah, ya Allah. Perusahaannya lagi chaos baru ya Allah, ya Allah. Ya masih aman sih kalau bilang ya Allah. Yang bego lagi tuh perusahaan udah mau bangkrut, ada masalah larinya ke dukun tuh, bego banget itu tuh. Iya. Orang yang datang ke dukun, maka kata Nabi 40 hari amalnya nggak Allah terima. Mau jungkil balik ente tahajud, kalau nggak ditobatin datangnya antum ke dukun atau ke peramal-peramal yang antum katakan orang pinter tuh, antum nggak Allah terima amal antum selama 40 hari. Jadi maksudnya kesenangan di sini kata para ulama tafsir, falanuhyannahu hayatan thayyibah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kehidupan yang baik. Maka Imam Tobari di dalam tafsirnya beliau mengatakan, wa fil hayatin thayyibah khamsatu aqwal. Maksud dari ayat hayatun thayyibah itu kata Imam Tobari ada 5 pendapat. Yang pertama, annahu ar-rizqul halal. Rizkinya adalah rizki yang halal. Ente jangan berharap mendapatkan kehidupan yang baik kalau rizki antum masih bercampur dengan rizki yang haram, dengan rizki yang subhat, apalagi haram. Hati-hati nih teman-teman. Rizki yang halal, Nabi SAW bersabda, al-ardu ardullah wal ibadu ibadullah fahaitsuma asabta khairan faqim, kata Nabi. Kata Nabi, bumi ini semua punya Allah. Kalian juga semua adalah hambanya Allah. Nabi mengatakan, fahaitsuma asabta khairan faqim. Di mana kamu bisa tinggal dan di situ kamu bisa mendapatkan rezeki yang halal, maka tinggallah di situ. Jangan kemana-mana. Hari ini kadang-kadang kita mencari rezeki yang banyak, tetapi malah jauh dari Allah. Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitallahu yu'til 'abda minad dunya, idza ra'aita," apabila engkau melihat Allah yu'ti memberikan al-'abda seorang hamba minad dunya dari dunia, ala ma'asihi, kok banyak rezekinya tapi sholat subuhnya kesiangan. Kok banyak rezekinya tapi nggak pernah berjamaah.
gampang banget sama rizki itu. Tapi maksiatnya jalan. Maka kata Nabi, ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Apa yang dia senangi dari rizkinya itu sebenarnya bukan rizki, tetapi itu azab yang berupa rizki menurut dirinya. Coba kita perhatikan diri kita. Ketika kita punya duit banyak, terus kita lupa sama Allah. Kebanyakan sih seperti itu. Yang keren tuh kata Imam Ghazali, ada orang dikasih rezekinya banyak, tetapi dia sama amal tuh getol. Jadi sama amal tuh dia senang. Jadi ketika dia tertinggal beramal, maka hatinya merasa bersedih. Maka orang yang seperti itu disebut dengan al-qalbu idza kana hayyan huzina ala ma fatahu minat ta'ah. Orang tuh kalau hatinya dihidupkan oleh Allah, dia akan merasa bersedih apabila dirinya tertinggal amal. Nah, kita lihat rezeki kita nih. Kalau pengen tahu rezeki kita hal atau tidak tuh, kalau kata guru saya Kiai Ubed, lihat bagaimana keadaan rumah tangga kita. Kalau keadaan rumah tangga kita kok adem, ayem, istri nurut, mau keluar rumah tuh izin, anak tuh soleh, sholatnya nggak tinggal, dibangunin subuhnya tuh walaupun susah tapi masih ke masjid. Di rumah tuh masya Allah bahagia, bercanda suami istri. Itu insya Allah kata Kiai Ubed rezekinya halal. Tapi tuh kalau dapat rezekinya haram, pertama istri ngebangkang, disuruh suaminya A malah dia C, anaknya nggak taat, laporan pembantunya nyolong, laporan nanti mobil tabrakan, laporan anaknya ditangkap polisi karena narkoba. Ini salah siapa sih? Salah antum memberikan kepada mereka makanan dari rezeki yang nggak baik. Dalam fadilah sedekah teman-teman, Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk salah seorang sahabat min asyratil mubasysyarah bil jannah. Beliau minta sama Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berikan kepada aku satu karunia agar apabila aku berdoa semua doaku dikabul. Maka kata Nabi, aku berdoa kepada Allah, tapi bantu aku dengan dua hal. Nabi bilang, jadi kalaupun Nabi yang berdoa atau Jibril yang berdoa, kalau antum nggak ada ikhtiar, maka antum nggak akan sampai dengan doanya Nabi. Apa ya Rasulullah? Kata Sayyidina, kata Rasulullah, pertama, bantu aku dengan kamu mengerjakan perintah Allah. Di fadilah sedekah. Yang kedua, bantu aku untuk menjaga makanan kamu. Coba. Itu menjaga makanan tuh masya Allah teman-teman. Mendapatkan rezeki yang halal tuh efeknya bukan hanya kepada kita, efeknya nanti sampai di surga. Kalau kita nggak bisa menjaga makanan kita karena rezeki kita yang haram, maka kita nggak akan pantas masuk ke dalam surga. Maka dalam riwayat dikatakan, ya Fata, bagaimana Ustaz Gifari masih hafal nggak? Ini u'allimuka bisalasati asya fiha ilmul awwalin wal akhirin. Aku ajarkan kepada kamu 3 perkara. Dan yang pertama apa kata Nabi? Amsik lisanaka anil khalqi la tazkurhum illa bi khairin. Jaga lisan kamu dari ngomongin orang. Jangan banyak omong kecuali kebaikan. Kata Nabi itu. Lisan kita dijaga, kehancuran terjadi tuh. Kata Imam Ghazali, innama halaka man halaka qablakum. Sesungguhnya hancurnya kalian
Ya, itu disebabkan 3 perkara. Salah satu dari 3-nya adalah bifudulil kalam, karena banyaknya ngomong. Apa yang terjadi beberapa hari kemarin? Indonesia hancur karena lisan yang tidak bisa dijaga. Inni u'allimuka, ya, amsik lisanaka anil khalqi la tazkurhum illa bi khairin. Kemudian yang kedua, kata Nabi, jagalah makanan kamu. Maksudnya jaga makanan kamu supaya perut kita tuh nggak ada yang masuk kecuali makanan-makanan yang halal. Nabi mengatakan, ruba ash'asin, ada seorang berdoa begini, ya Rabb, ya Rabb Ibrahim, ya Rabb Musa, ya Rabb Harun, ya Rabb Zakaria, ya Rabb Muhammad. Dia mengangkat kedua tangannya. Padahal kata Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, dan kamu harus yakin doa yang kamu panjatkan apabila kamu mengangkat kedua tangan kamu. Apabila kita mengangkat kedua tangan kita, maka Allah malu tidak mengabulkan doa kita kalau tangan kita baru diturunkan, pasti turunkan. Artinya kan setiap doa itu pasti akan dikabul, teman-teman. Tapi ada orang rubah asin, kata Nabi, dia mengangkat tangannya, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Allah nggak mau dengar doanya dia. Kenapa? Kata Nabi, mat'amahu haram, makanannya haram, masyrabahu haram, minumannya haram, malbasahu haram, pakaiannya ente mau kayak apapun doa, kalau makanan haram, minuman haram, pakaian haram, nggak akan Allah terima, teman-teman. Maka hayatun thayyibah, kata Imam Qurtubi, yang pertama adalah rizki yang halal. Bagus-bagus, banyak halal, insya Allah ya. Jadi kalaupun dikit halal, ya nggak jadi masalah, syukurin aja. Orang beriman tuh semuanya baik kok. Ajaban li amril mu'minin. Kalau dia mendapatkan musibah, dia sabar, baik untuknya. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia syukur, juga baik untuknya. Orang beriman tuh dalam keadaan apapun, kata Nabi, surga tempatnya. Susah nih, ekonominya lagi sulit, sama istri berantakan, anak ribut, tapi dia terus dalam jalannya Allah, dia terus dalam jalannya agama. Maka kalau dia sabar, tempatnya surga tanpa hisab. Kalau dia syukur atas nikmat, tempatnya juga surga. Jadi jangan mengejar rezeki banyak tapi lewat yang haram. Ini kita main judi online nih, tembus nih, cair nih, jackpot nih, nah misalnya jackpot ya ngomongnya. Hah? Apa? Jackpot ya. Kalau tembus apa? Jackpot namanya. Terus yang kedua nih, kehidupan yang baik dalam hayatun thayyibah, hayatun thayyibah. Yang kedua kata Imam Qurtubi adalah al-qanaah. Qanaah dalam pemberian Allah. Yang kaya itu bukan orang yang banyak yang punya. Kata Nabi, yang kaya itu yang qanaah. Coba ente bisa nggak qanaah tuh? Apalagi yang punya banyak duit. Yang kalau nggak punya duit kayak kuku mah dia mikir. Buka Shopee, pengen beli ini, dimasukin keranjang dari mulai harga murah sampai ke mahal lagi itu harga. Tapi ini saya kasih kabar gembira buat teman-teman di sini yang ya merasa rezekinya susah lah. Dalam kitab Muntahab Hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang mempunyai keinginan dan dia menahan dirinya karena dia nggak punya sampai dia mati dan dia sabar dalam Muntahab ya, maka Allah akan jadikan dia ahli surga yang banyak hartanya. Itu buat orang-orang yang merasa kalau pas beli sesuatu tuh susah banget, mikir lagi, dilihat lagi, ya kan, bagus tapi harganya mahal banget gitu. Itu dalam Muntahab Hadis tuh.
Dalam mutabaris kan kayak gitu. Masya Allah. Paham ya di sini ya? Kalau kata Nabi, susahnya kamu, inna minadz-dzambi dzunuban la yukaffiru has-shalah walas siyam walal hajj walal umrah. Ada dosa yang tidak Allah maafkan karena sholat kamu, teman-teman. Ada dosa yang tidak Allah maafkan karena puasa kamu. Ada dosa yang tidak Allah maafkan karena umroh kamu, karena sedekah kamu. Tetapi karena dosa itu dimaafkan fi talabil ma'isyah. Susahnya kamu mencari nafkah. Kalau misalnya teman-teman lagi ngojek, susah banget dapat uang 100.000. Itulah syukurin. Ya Allah, mungkin karena dosa saya yang banyak. Jadi Allah memberikan ampunan atas dosa kamu tuh lewat susahnya Allah, lewat susahnya kamu mencari rizki, mencari nafkah. Tapi disabarin, qanaah. Udah mah miskin, nggak qanaah, itu Allah nggak seneng banget tuh. Nah, di antara tanda orang miskin yang qanaah tuh memaksakan kehendak yang sebenarnya dia nggak mampu. Memaksakan kehendak yang sebenarnya dia nggak mampu, apalagi untuk gaya. Ya kan, pengen punya barang yang bermerek, belinya di Poncol gitu misalnya. Pasar Ular. Ya di situ di Puring gitu kan. Ya. Gayanya selangit, tapi duitnya nggak ada. Kalau yang punya duit silakan. Orang Allah menjelaskan khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kata Allah, kalau kamu beribadah kepada aku, bagi mereka yang punya duit, cari pakaian-pakaian yang paling mahal. Cari minyak wangi yang paling mahal. Ada 3 perkara yang kita boleh harus mewah-mewahan. Ada 3 perkara yang kita boleh harus bermewah-mewahan di dalamnya. Pertama, minyak wangi. Nabi itu badannya udah wangi. Tapi Nabi itu kalau beli minyak wangi itu yang paling mahal sendiri. Sayyidina siapa pembantunya Nabi itu? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi tidur di siang hari, maka berkeringat tubuhnya Nabi. Sama beliau, keringatnya Nabi itu diambil, dipakai di badannya. Beliau mengatakan, setiap aku lewat, orang-orang mengatakan, minyak wangi kamu harganya berapa? Padahal itu ada keringatnya Nabi. Makanya ada syair, al-misku fahil misku fah lama zakarna Rasulullah wa nurulahin nurulah lama hadarna Abaz Zahra. Jadi antum tuh kalau menyebut nama Nabi, maka akan keluar dari lisan kita nih harum yang hanya bisa dicium oleh malaikat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Walaupun mulut antum gak sikat gigi, tapi kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi jangan gini. Coba Ustaz Gifari, Allahumma sholli, jangan. Pelanggaran kalau ke Ustaz Gifari. Qanaah. Apa qanaah itu? Menerima. Pesannya Nabi Musa, pesannya Allah kepada Nabi Musa, hendaklah kamu senantiasa qanaah atas segala sesuatu yang aku berikan kepada kamu. Sifat qanaah itu berat, dapatnya susah. Maka dilatihnya dari sabar, dari merasa cukup. Ya, makanya pesannya malaikat Jibril kepada Rasulullah dari yang 3 itu, apa yang malaikat Jibril sampaikan? Wa'lam anna syarafal mu'minina biqiyamil lail wastighna'uhu 'anil nas. Hei Muhammad, ketahuilah kemuliaannya orang beriman itu bukan terletak pada apa yang dia punya. Kemuliaannya orang beriman itu terletak di waktu malamnya. Kalau dia menangis takut kepada Allah di waktu malam, mengeluarkan air mata, menangisi dosa-dosa, itu mulia.
Dengan apa kata malaikat Jibril? Wastighna'uhu 'anin nas, dengan tidak butuhnya dia kepada orang lain. Gak butuh. Gua nggak ada butuh banget sama lu, ngapain? Nah, orang itu kalau merasa butuh dengan orang lain, dia akan menjadi budaknya. Dia pertama ketika merasa butuh datang ke rumahnya Pak Haji Ridho. Wih Pak Haji, Masya Allah pondoknya bagus ya. Berapa santrinya nih? Alhamdulillah 28. Masya Allah. Datang mama sama Mikolas. Wih anaknya soleh-soleh, ganteng-ganteng lagi ya. Nah ini orang udah ada maunya nih. Udah sepi ini kan, udah nggak ada ustadznya, udah nggak ada ustadz Gifari. Pak Haji izin, anak belum beli susu. Ya cerita dari jenengan itu. Pasti ngemis dulu, menghinakan dirinya dulu. Betul nggak kayak gitu? Tapi orang tuh kalau nggak punya hajat sama orang lain, dia bodoh amat. Bodoh amat dia. Makanya dalam syair dikatakan la tatluban ingdal muhaimini manzila in kunta tatlub ingdanasin manzila. Sampai kapanpun kamu tidak akan punya derajat di hadapan Allah kalau kamu masih merendah di hadapan manusia. Itu kata Sayyidina Hikam, bukan Hikam ini. Bener deh. Begitu kan? Makanya di antara syaratnya doa adalah kepada Allah, pertama antum puji Allah dulu dengan pujian-pujian Allah suka. Allah Subhanahu wa taala punya asma-asma yang Allah suka, di antaranya adalah ya Hayyu ya Qayyum. Bagaimana ayatnya? Walillahil asmaul husna fad'uuhu bihaya. Allah Subhanahu wa taala punya asmaul husna tuh. Maka dari asmaul husna yang 99 itu ada Allah yang paling suka di dalamnya. Di antaranya Allah, yang kedua ya Hayyu ya Qayyum. Nabi SAW mengajarkan kepada Sayyidah Fatimah, ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin. Hai zat yang maha awal, wa ya akhiral akhirin, hai zat yang tidak ada akhirnya, wa ya dzal quwwatil matin, hai zat yang mempunyai kekuasaan, kekuatan, wa ya rahimal masakin, haizat yang memberikan kasih sayang kepada kami-kami yang lemah. Irhamna, maafkan kami, sayangi kami. Itu doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Ketika Sayyidah Fatimah diajarkan doa itu dan beliau langsung mengamalkan, maka seketika gilingan gandum tuh jalan sendiri. Lu sekarang ente sekarang ngamalin deh, sampai besok juga tuh bakul nasi nggak akan keisi beras. Yakin coba, coba. Kenapa? Karena keyakinannya nggak seperti keyakinan para sahabat. Dalam perang Badar, Nabi jumlahnya 300. Ada yang mengatakan 312, ada yang mengatakan 313. Orang-orang kafir Yahudi dengan senjata yang begitu sempurna, komplit, dalam keadaan terkecoh, dalam keadaan terkepung, dalam keadaan susah, maka Nabi mengangkat tangannya di atas kuda beliau yang mulia, ya, di bulan Ramadan dengan mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu. Ngemis Nabi kepada Allah. Maka Allah turunkan bala tentaranya yang tidak kasat mata. Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Malaikat Jibril turun, Mikail turun, Israfil turun, Israel turun, Ridwan turun. Bahkan dalam riwayat, malaikat yang turun dalam perang Badar itu lebih banyak daripada air hujan yang turun dari langit. Coba. Maka Nabi santai di situ. Di akhir perang Badar tetap beliau masih tawadhu. Berjalan di waktu malam 1 Syawal. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah.
Allah wahdah yang maha satu. Shadaqah wa'dah yang telah benar janjinya. Mana janjinya Allah? In tansurullah yansurukum. Siapa tolong agama Allah, pasti aku akan tolong dia. Siapa yang sedekah, aku akan ganti. Siapa yang mengorbankan hartanya untuk aku akan ganti dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa nasara abda, yang telah menolong hamba-hambanya. Wa a'azza junda, yang telah mempersiapkan pasukannya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dengan memporak-porandakan musuhnya. Kapan itu terjadi? Ketika Nabi ngemis kepada Allah. Maka ngemis kita bukan kepada manusia, ngemis kita kepada Allah. Itu namanya qanaah. Itu namanya hayatan thayyibah. Ini baru satu ayat ini. Belum ayat yang lain ini. Udah mau jam 10. Hayatan thayyibah. Kehidupan baik. Kemudian yang ketiga kata Sayyidina Imam Qurtubi, yang ketiga taufiquhu ila ta'ati fa innaha tuaddi ila ridwanillah. Digetolkan dirinya dalam ketaatan. Antum nih mau pikir apa lagi sih teman-teman? Allah udah bilang amal agama bahagia. Zalika fawzul kabir, zalika fawzul mubin, zalika fawzul azim. Ulaika humul muflihun, ulaika humul faizun. Itu syaratnya cuma satu, iman amal tok. Masih aja lu subuh kesiangan, duhur di jalan, asar ketiduran, maghrib di perjalanan, isya kecapean, nggak sholat lagi. Itu Allah udah ngasih surat cinta sama kita, yang dibuka scroll TikTok lagi. Apa sih yang mau ente cari dalam kehidupan ini kalau bukan ridwanullah? Kalau bukan ridhonya Allah, taufiquhu ila ta'ah. Nabi SAW bersabda, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan hambanya, Allah akan sibukkan dia, Allah akan gunakan dia. Para sahabat bertanya, wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana apa sibuk dengan apa? Allah menyibukkan apa kami ini? Apa kata Nabi? Yuwaffiquhu li amalit ta'ah qabla mautihi. Allah akan tanamkan taufik dalam hatinya untuk bisa beramal sebelum mati. Kita ini di dunia cuma sebentar, enggak lama. Kalau enggak sekarang besok mati. Gimana lagunya? Kalau bukan hari ini? Jangan lah itu musik itu. Lagu itu. Kalau nggak sekarang besok, kalau nggak besok ya lusa, kalau nggak lusa minggu depan, bulan depan. Coba. Mati itu ya Allah. Kemarin ada tetangganya Ustadz Gifari di puncak itu, kata mertua saya, pamit main bola, ya Ustadz ya. Orang main bola sehat gak teman-teman? Sehat gak? Sebelum main bola katanya bercanda dulu dengan mertuanya Ustadz Gifari. Ini ceritanya mertua saya ke istri. Beli air mineral lah di tempatnya Ustadz Gifari, di mertuanya. Ternyata nggak lama lagi tengah-tengah main bola, dapat kabar mati. Lagi main bola mati. Lagi main bola mati. Coba. Ya Allah. Kalau teman saya namanya Wanto, berapa bulan lalu sebelum Ramadan lagi futsal di pos polisi Kapuk, itu lagi istirahat. Pas minum jatuh. Ini enggak, lagi main bola. Izin puyeng, jatuh, mati, udah mati. Jangan sampai lu lagi pijit mati tuh. Ya kalau pijit aman. Jangan sampai lagi maksiat mati. Mati mah kapan aja lu datangnya lu. Rasulullah bersabda, tubu ilallahi taubatan nasuha fa innal mauta ya'ti baghtah. Kalau di
wasol ya'ti bagtatan. Bertaubatlah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya kematian akan datang kepada kamu tiba-tiba. Israel itu nggak pamit kecuali kepada orang-orang soleh. Imam Ghazali sebelum wafatnya dikasih tahu 3 hari, pokoknya kamu 3 hari ke depan kamu akan wafat. Termasuk salah satunya guru saya, Kiai Uzairon. Sebelum wafatnya Israel datang dulu. 2 kali datangnya. Datang pertama di bulan Sya'ban, pas beliau lagi umroh. Beliau sampaikan kepada adanya, aduh Bet, barusan Israel teko. Loh ya wis toh Kang, dijaga makanannya, dijaga istirahatnya, sering-sering. Bagaimana sih kamu? Orang saya mau balapan sama Israel. Nah berikutnya, ya kan, datang pas tanggal 22 malam ke 23, lagi buka puasa. Ini saya yang cerita, almarhum juga, Maulana Nur Syamsi sudah wafat juga. Waktu itu ceritanya di Istimewa Cikampek. Itu yang ada di situ waktu itu Maulana Nur Syamsi dengan Pak Dr. Ainul kalau nggak salah ya, ceritanya itu. Datang tuh lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, Israel datang ini, makanan banyak, buka puasa, wafat. Lah kalau datang ke kukuh nggak tahu juga lagi ngapain kukuh. Kalau lagi ngajar Mikolas. Amal kalau kayak gitu, diberikan amal sebelum mati, teman-teman. Disemangati amal sebelum mati. Artinya ketika kamu dalam kehidupan begini, teman-teman, kok antum senang beramal, itu syukurin. Ya Allah, terima kasih, berarti engkau pilih saya dalam kebaikan. Jangan di broadcast teman yang ngaji, udahlah masing-masing aja lah, ribet amat sih hidup. Surga sama neraka urusan masing-masing. Loh enggak, urusan saya. Dalam riwayat dikatakan ada orang ahli neraka, dia dimasukkan ke dalam surga bukan karena sholatnya Mas Haji Ridho, bukan karena puasanya, bukan karena sedekahnya, tapi karena dia berkawan dengan orang soleh. Jadi kalau punya teman orang soleh itu Masya Allah dipegang rat-rat. Ya Allah, paham di sini insya Allah, disemangati dalam amal. Ente kalau misalnya dalam 1 hari nggak semangat amal, buru-buru istighfar, ini Allah lagi marah kali sama gua ini. Apalagi sampai nggak menyesal, pas subuh kesiangan langsung rokok dulu, Bun, bikinin kopi si Aji misalnya. Itu kalau gua pagi-pagi isrop. Kalau saya pagi-pagi isrop keluar tuh, ada si Ibra mau sekolah, ayah ada di rumah, nggak subuh, nggak tahu tuh ayah. Iya, makanya lihat mukanya saja mumet. Tapi tobatin sih ya. Orang tuh kalau nggak amal sumpek mukanya. Orang tuh kalau dia nggak ketinggalan amal dan dia tidak merasa menyesal, berarti hatinya udah parah, itu boroknya parah. Sayyidina Hikam mengatakan, min alamati mautil qalbi adamul huzni alama fataka al muwafiqat. Di antara tanda hati yang mati adalah tidak ada rasa menyesal ketika dia tertinggal dalam amal. Introspeksi dari antum masing-masing. Kayak coba, sholat jamaah santai inilah, ya kan? Padahal itu jamaah tuh amal tinggi, itu jamaah tuh selau. Padahal nggak ada uzur. Kalau uzurnya datang makanan sih aman, dia diakhirkan sholat berjamaahnya. Ya, kata Nabi, apabila telah datang kepada kamu makanan dan faidza uqimatis shalah fabda bil asya. Kemudian waktu sholat tiba, qomat, fabda bil asya, dahulukan makan. Jangan lagi sholat ente mikirin nasi goreng. Nggak ada menyesal. Itu ditobatin tuh. Ya, matinya hati itu ngeri banget. Ya, nauzubillah min zalik. Orang yang mati belum tentu matinya hati.
Tapi orang yang hidup banyak yang hatinya mati. Siapakah orang yang hidup hatinya mati? Yang hidup hatinya mati, yang gak mau menerima kebaikan. Akhirnya gak dapat kebahagiaan dia, sumpah aja. Coba lihat deh, orang-orang yang habis pulang sholat tuh, tenang, senyum. Kayaknya dari wajahnya itu min asari sujud tuh terlihat bersinar. Apalagi nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk ghurrul muhajjalin. Apa ghurrul muhajjalin tuh? Kata Nabi, aku akan mengenali umatku pada hari kiamat. Pertama, di bekas sujudnya. Bukan berarti ente harus diitemin. Bukan, bekas sujud. Yang kedua, min asaril wudu, dari wudunya. Yang ketiga, dari mulutnya akan keluar cahaya karena mereka berpuasa pada bulan Ramadan. Oh, itu tuh umat saya tuh. Ya kalau lu nggak puasa nggak akan kelihatan nama Nabi. Saya umat engkau ya Rasulullah. Mana ente nggak kelihatan bekas sholat? Ente nggak dari mulutnya aja nggak kelihatan cahaya. Enggak ente bukan menangis ente. Hati-hati teman-teman. Maka bersyukur kalau antum dapat taufik untuk bisa taat. Paham ya di sini ya? Kemudian yang kedua adalah yang selanjutnya 4 ya. Yang keempat kata Imam Qurtubi, al-ma'rifatullah. Mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan segala keesaannya. Ya. Maksudnya dengan segala keesaannya adalah al-imanu yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia takut kalau dirinya tuh merasa ada Allah tuh takut terus orang tuh kalau bahagia tuh. Jadi nggak gampang maksiat. Orang tuh kenapa masih maksiat? Karena dia merasa belum dekat dengan Allah. Ya, orang tuh kalau sudah dekat dengan Allah, Nabi mengatakan la yazalu 'abdin yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, kata Nabi. Orang tuh kalau sudah merasa punya Allah dalam hatinya, maka dia akan sergap, akan senang dengan mengerjakan amalan yang Allah senang dengannya, yaitu amalannya Nabi. Sama sholat sunnah tuh senang, puasa sunnah tuh senang, sedekah tuh senang. Ya, kemudian yang terakhir nih, al-istighna'u 'anil khalqi wal ibtiqaru ilal haq. Lagi, tidak butuhnya dia kepada bantuan manusia dan bersungguhnya dia terhadap perkara yang hak. Risau. Nggak butuh di sini bantuan. Tapi ketika ada temannya yang maksiat, gimana sih dia supaya taat? Nah, kayak muzakarah saya dengan Pak Abdul Rahim dengan Haji Ridho. Bagaimana risaunya beliau kepada teman-teman yang misalnya di antara mereka yang akhlaknya kurang baik, adabnya kurang baik. Risau dia. Kenapa? Karena buah dari ilmu dan iman adalah akhlak yang baik. Akhlak itu buah loh. Antum belajar ilmu kalau nggak punya adab mah, nggak punya akhlak mah tetap nggak akan dipandang orang ahli ilmu. Kata Imam Syafi'i, laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna walakinnal jamala jamalul ilmi wal adab. Keindahan bukan terletak pada apa yang kamu punya, ilmu yang kamu apa yang kamu punya, barang yang kamu punya, bukan. Innal jamala jamalul ilmi wal adab. Keindahan itu terletak pada ilmu dan adab. Inilah kebahagiaan yang hakiki, akan berikan ketenangan dalam hidup antum di dunia. Tenang, pikiran tenang. Ada masalah tuh nggak ribet, nggak mumet. Ditangani dengan senang hati, dengan kepala dingin. Ini masalah ini cuman selesai kok. Masalah ini cuman kecil kok. Paham di sini insyaallah. Jadi lagi-lagi agama, iman itu hubungannya sangat erat dengan kebahagiaan kita. Makanya biasa disampaikan oleh bayan-bayan tuh,
Sejauh mana kita beriman, bertakwa kepada Allah, sejauh itu Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Paham ya di sini insyaallah ya? Yakini teman-teman ini. Mau nasihat dari siapa lagi kalau kita nggak yakin dengan ini? Bismillah, dengan saya taat, bahagia saya. Bahagia kan lagi-lagi bukan dari dunia yang kita punya, bukan. Syekh Mutawali Asy'arawi kan sering saya sampaikan mengatakan al-malu huwa adna darajatur rizqi. Harta adalah derajat rizki yang paling rendah. Al-afiyatu hiya a'la darajatur rizqi. Afiyah adalah rizki yang paling tinggi. Wal amalus shalih wal imanu billah wa amalu sunnatin nabi huwa tamamur rizki, adalah rizki yang paling sempurna. Ini orang yang ngerti nih, orang yang paham, orang yang pikirnya akhirat. Tapi kalau orang yang pikirnya dunia, ngomong tuh lu, coba lu ke masjid aja nggak punya duit juga mumet kepala lu. Seperti itu. Makanya kata Sayyidina Umar, ini akhir dari ngaji kita, beliau mengatakan dalam Nashihul Ibad, izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi salihil amal. Orang ahli dunia menganggap mulia itu dengan dunia, orang ahli akhirat menganggap kemuliaan itu dengan akhirat. Jadi kita mau ahli dunia apa ahli akhirat? Ahli akhirat. Insyaallah ya. Maka kalau kamu istiqomah dalam amal ketaatan, dunia akan mengikuti kamu dengan secara hina. Insyaallah. Paham di sini insyaallah? Tapi jangan jadi orang malas, karena dunia itu sifatnya adalah sifat ikhtiari. Yang apa-apa didapatkan harus dengan usaha. Sunnatullahnya dengan usaha. Kenapa dia jadi orang kaya? Usaha. Kenapa dia bisa hafal Quran? Usaha. Kenapa dia bisa hafal hadis? Usaha. Kenapa bisa jadi ulama? Usaha. Nggak mungkin. Laisal mar'u yuladu aliman, kata Imam Syafi'i. Tidak ada manusia yang dilahirkan ke dunia langsung jadi alim, nggak ada. Banyak anaknya kiai tapi nggak jadi kiai. Saya punya guru namanya Akang Jazaul Khair, guru saya di Wardoy. Alimnya pol alimnya. Usianya masih 45-an lah. Itu bapaknya tukang urut, sampai sekarang masih ngurut. Rumahnya di Cipanas. Itu diambil mantu sama yang punya Wardayani. Bahwa itu apal Uqudul Juman, apal Mantik Balago, apal Kitab Bahar, apal Alfiyah. Udah kalau ngajar Alfiyah udah nggak pernah pakai kitab. Tapi bapaknya tukang urut. Tapi ada teman-teman saya anaknya kiai tapi malah nggak jadi kiai. Nyesel aja sekarang. Ya udah tinggal disesali aja. Dulu kemana aja ente nggak ngaji, gua ngaji, pagi-pagi lu tidur. Iya. Kayak gitu kan akhirnya ini belum nyesel di akhirat loh. Baru nyesel di dunia. Di dunia. Aduh enak ya Pak ya. Lu begini. Dulunya gue capek juga. Ikhtiarnya saya orang-orang ngaji, orang-orang tidur saya ngaji. 3:30 bangun, bawa kopi sama rokok Samsu 2 batang tuh saya tuh. Saya punya guru mantek namanya Ajengan Muheri, sekarang jadi kiai di mana? Di Gondrong. Di Gondrong dekat Cipondoh ke sana tuh. Itu dari mulai ngaji awamil, jurumiyah, imriti, nadho maksud, sampai ke Ibnu Hamdun, syarahnya Alfiyah yang kedua, itu saya ngaji. Setiap hari saya bawa kopi tuh, saking pengennya bisa. Sampai, ini cerita, ini ikhtiarnya saya. Sampai beliau lulus, saya pulang, 2013 setahun saya habis maghrib berangkat ke Gondrong. Saking pengennya bisa. Kalau pas di Gondrong kan dapat duit dari Abah. Jadi beli rokoknya udah sebungkus, refill rokoknya beliau tuh. Bawa ngaji sampai jam 1:30, kadang tidur di sana. Sekarang jadi kiai besar di Gondrong tuh. Barokahnya beliau tuh. Jadi kalau nggak ada beliau, kalau misalnya saya nggak sungguh-sungguh tidur, ya nggak mungkin bisa ngaji. Maka sifatnya dunia tuh ikhtiari, artinya yang didapatkan sesuatu dengan adanya usaha. Ini ngaji kita ini jangan sampai ente jadi orang males ya.
udahlah Allah aja lah, udah yakin lah, bismillah lah. Enggak bisa bro, ente bukan si Abdul Qadir Jailani yang subhanallah dapat uang. Idanu, bagaimana ayatnya tuh? Surat Al-Jum'ah. Ya ayyuhalladzina, coba Ustaz Gifari. Pakai mic. Coba. Habis ini udah. Ya itu. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salat. ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Terus. Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dah. Fa'idha qudiyatis salatu, apabila kamu selesai mengerjakan salat, fantashiru, maka bertebarlah kamu, mencari rizkilah kamu, fil ardi yabtaguna min fadlillah, di atas buminya Allah, mencari kenikmatan, mencari fadl dari Allah. Itu ayat menjelaskan suruhnya kita kerja, bukan tidur. Udahlah, ente nanti kalau cuman pengen kaya tapi nggak kerja, gila. Ya gila, udah gila pas itu, nggak mungkin nggak gila. Ntar pengen punya esmek. Ninja, banyak udah. Ya insya Allah ya. Jadi hidup ini harus ikhtiarnya, tapi jangan sampai melupakan Allah. Dah, ada pertanyaan nggak, ayah? Cukup ya insya Allah. Ya, saya mau beri kabar gembira. Alhamdulillah, anak didik kami sebagai para asatid dan anaknya Pak Haji Ridho dan Mami, salah satu dari mereka sudah ada yang menghatamkan Quran 30 juz. Mas Haji ini mudah-mudahan jadi wasilah jenengan ya. Karena kata Nabi, kata Allah, innahu laqur'anun karim. Orang yang bersama Al-Quran pasti Allah muliakan. Maka harapannya saya dengan Mas Haji Ridho sesuai dengan ayat, wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Itu nanti teman-teman yang anak-anak kami yang hafal Quran itu dia bukan hanya memberikan syafaat kepada orang tuanya, tapi kepada siapa yang dia suka. Ketika orang semua masuk ke dalam surga, Allah berfirman kepada si penghafal Quran, kif anta hatta tusyafa'alin nas. Lu mau ngapain? Itu Allah akan bilang sama Ustaz Gifari begitu. Gifari, ente ngapain? Saya mau surga. Enggak. Kamu cari dulu orang-orang yang kamu suka. Dan itu udah jelas ahli neraka. Maka saya sangat gembira banget hari ini anak kami yang jumlahnya 27 ada yang sudah hatam Quran 30 juz. Maka saya pengen antum-antum bergembira juga. Iya, bergembira juga. Ya Allah, itu yang senang bukan orang tuanya, senang banget itu. Ini orang tuanya belum dikabarin ini. Gimana nangisnya orang tuanya ketika punya anak hafal Quran. Al-Quran 30 juz dia hafal dengan mujahadahnya dia, Masya Allah, dengan susah payahnya dia, dengan kesungguhannya dia. Insya Allah nanti kita buat syukuran lah ya, insya Allah ya. Ya, kata Nabi, idza khatamal abdul Quran, apabila seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka di sekelilingnya ada 70.000 malaikat. Jadi nanti saya akan ketemu sama dia. Tadi ketemu di atas. Doakan saya. Siap kiai kata. Di atas nangis dia. Alhamdulillah. Ya. Jadi pengen nggak punya hafal Quran? Jangan cuma pengen, tapi disekolahin di luar. Pengen soleh, tapi nggak di ngaji bayarnya 300.000 marah-marah.
Ini guru ngaji sekarang udah ahli dunia semua nih. Bayar 300, bayar naik nih 300.000. Giliran les joget-joget, tari-tari nggak jelas, 5 juta lu masukin anak itu. Ya nggak bakal dapat kebaikan dari Allah kayak gitu. Ya insya Allah ya. Mudah-mudahan Alfan yang barusan hatam Quran, dia bisa memberikan syafaat kepada kita. Kodani dan keluarga semuanya, terutama Haji Ridho, terima kasih sudah memberikan fasilitas wadah untuk teman anak-anak kami bisa menghafal Quran. Kemudian siapa lagi? Mukamalan 5 juz, 10 juz, ada nggak? Boman 5 juzan. Mana orang tuanya Boman? Hah? Walinya Boman mana? Angkat tangan. Bersyukur antum berdua. Boman adiknya ya, cari rezeki yang halal buat Boman ya. 5 juzan, Masya Allah, 5 juz dibaca. Terus siapa lagi? Afif berapa juz? 8, Masya Allah. Ya insya Allah ya. Dah kita doakan untuk Arido Magelang dan Arido Jakarta. Dan khusus kita doakan Al-Fatihah buat Pak Haji supaya Allah mudahkan semua urusannya. Allah tambahkan kekayaannya. Allah keluarkan rizkinya dengan ikhlas, diganti dengan surga yang berlipat ganda. Sebelum surga diganti dengan dunia yang Allah berikan kepadanya. Padani semua ustadz-ustadz juga diberikan kesehatan, diberikan keikhlasan, ya. Kemudian Pondok Arido yang di Magelang dijaga oleh Allah dari orang-orang yang nggak senang, dari orang-orang yang hasad. Dimudahkan urusan Arido Magelang, dimudahkan urusan Arido Jakarta, dan antum semua yang mengucapkan amin mendapatkan doa yang sama, mendapatkan syafaat yang sama dari teman-teman anak-anak kita yang menghafal Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ighfir lana bil Qur'an, Allahumma ansurna bil Qur'an, isfa' lana bi tilawatil Qur'an, yassir umurana bi syafa'atil Qur'an, adkhilnal jannatal firdausi bi syafa'atil Qur'an. Ya Allah Tuhan kami, rahmatilah kami dengan syafaatnya Al-Quran. Ya Allah ampunilah kami dengan syafaatnya Al-Quran. Ya Allah berkahilah kehidupan kami dengan syafaatnya Al-Quran. Ya Allah mudahkanlah semua urusan kami dengan syafaatnya Al-Quran. Adkhilnal jannatal firdausi ma'al Quran. Ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga bersama Al-Quran. Yassir lana umurana bitilawatil Quran, farrij anna humumana wa qurubana bi syafaatil Quran. Ya Allah selesaikanlah dan mudahkanlah semua urusan kami dengan syafaatnya Al-Quran, dunia kami maupun akhirat kami. Ya Allah mudahkanlah semuanya ya Allah dengan berkahnya Al-Quran. Ya Allah barik lana bil Quran. Ya Allah berkailah kami dengan Al-Quran. Ya Allah iftah lana futuhal arifin. Ya Allah bukalah kepada kami pintu-pintu kebaikan. Ya Allah adkhilnal jannatal firdausi. Ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga ma'an nabiyyin bersama para nabi kami, khususnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah berikanlah syafaat nabi kami kepada kami. Ya Allah, ya Allah berikanlah syafaatnya Rasulullah kepada kami. Ya Allah, ya Allah bukakanlah pintu rezeki kepada kami yang halal. Ya Allah, ya Tuhannya Muhammad, ya Rabba Ibrahim, wahai Tuhannya Nabi Ibrahim, ya Rabba Musa, wahai Tuhannya Nabi Musa. Ya Allah ighfir lana yassir lana umurana kulliha wa la takilna ila anfusina tarfata ayun innaka in takilna ila dhafin wa khati'atin wa dhanbin wa halakin ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, wa'fu anna ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah, kesalahan istri kami, kesalahan suami kami, kesalahan orang tua kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah dan dosa umat seluruh alam ya Allah.
Allah. Allahumma barik lana fi amwalina, ya Allah berkailah harta kami. Barik lana fi auladina, ya Allah berkailah anak keturunan kami, ya Allah. Ihfadhum, ya Allah, jaga mereka, ya Allah, jaga iman mereka, ya Allah, jaga hati mereka, ya Allah. Ya Allah, kami titipkan anak keturunan kami kepadamu, ya Allah. Barik lana fi ummahatina, ya Allah berkahilah kehidupan orang tua kami, ya Allah. Barik lana fi azwajina, berkahilah kehidupan istri kami, ya Allah. Barik lana fi hayatina, berkahilah kehidupan kami, ya Allah. Allahumma hadina siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Ya Allah, jagalah pengajian kami, ya Allah. Satukanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, tutuplah aib-aib di antara kami, ya Allah. Bukalah kebaikan-kebaikan di antara kami, ya Allah. Pandanglah sedikit dari pengorbanan kami, ya Allah. Pandanglah sedikit dari kecintaan kami terhadap nabimu, ya Allah. Pandanglah sedikit dari harta kami yang kami keluarkan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول وسلم ربي عليه أدى الحب وآله والصحب عيدا رشد الصحب والحمد لله في البعد والتنهي والحمد لله في البعد والتنهي. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.